tentang korinah, seruan-seruan yang jazim. Ya, jazim itu tegas artinya. Kalau perintah dia bersifat wajib, kalau larangan dia hukumnya adalah haram. Kira-kira masih ingat kalau perintah misalnya, korinah-korinah bahwa perintah itu bersifat wajib itu apa? Pertama, adanya lupa adanya ancaman. Ya, kalau perintah itu tidak dilaksanakan, itu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah itu ancaman di dunia atau apakah itu ancaman di akhirat, itu ada. Ya, sholat misalnya, ancamannya apa? Orang yang nggak sholat masuk ke neraka sakor, itu ada dalam ayat. Ya, kita sudah sering sebutkan apa dalil-dalilnya. Ya, kemudian orang yang berzina, ini kan larangan, bersifat haram. Ancamannya apa? Ada ancaman dunia. Ya, kalau untuk ghairuh muhson, ya, zina yang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah, itu dijilid ya 100 kali, dicambuk 100 kali, itu ada ancaman itu. Kemudian ada ancaman orang-orang yang sudah menikah ya dalam melakukan perzinahan, hukumannya dirajam ya sampai mati. Nah, itu ancaman. Ketika ada ancaman-ancaman itu, maka perintah itu wajib hukumnya. Kemudian kalau larangan dia sampai kepada haram. Ya. Banyak sekali ayat yang ketika itu adalah berupa ayat perintah atau ayat larangan, ada ancamannya. Nah, kalau ada ancaman itu dia masuk ke dalam perintah atau larangan yang jazim, yang tegas. Ya. Kemudian ada korinah yang lain. Apa misalnya, Pak? Ya. Ada perintah qadha. Kalau misalnya perintah itu tidak bisa dilaksanakan pada waktunya. Nah, kalau ada perintah qadha, itu perintah itu wajib. Puasa misalnya. Puasa itu kalau nggak bisa melaksanakan di bulan Ramadan karena sakit atau karena bepergian, ada perintah untuk mengqadha di luar bulan Ramadan. Ya, maka itu salah satu korinah. Ya, salah satu isyarat yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu wajib. Ya. Lalu apalagi masih ingat Bapak? Perintah atau larangan yang jazim, ada kata-kata tertentu ya yang disepakati oleh para ulama usul fikih bahwa itu adalah merupakan korinah akan tegasnya suatu perintah atau larangan. Misalnya kata-kata apa? Kataba, terus kutiba, ya, terus kitaban, kan banyak. Ya, misalnya kalau kutiba itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini wajib, bahkan lebih tegas itu daripada kalimat yang berbunyi kalimat perintah. Karena artinya apa? Kutiba itu artinya ditetapkan. Memang secara bahasa artinya dituliskan, tapi itu maksudnya adalah ditetapkan. Allah sudah menetapkan akan wajibnya puasa misalnya. Kutiba alaikumusiyam. Terus kata kitaban, misalnya, kalau ada suatu perintah yang disertai kata kitaban, itu wajib. Wajibnya melebihi, bahkan lebih tegas daripada sebuah perintah yang dengan menggunakan kalimat perintah. Ya, kitaban. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, sholat itu wajib, nggak ada kompromi, nggak ada tawar-menawar. Ya, kapanpun, dalam kondisi apapun, wajib untuk dilaksanakan. Ya, sangat kuat, sangat tegas. Ya, kalau haram itu ada kata-kata hurimat misalnya. Ya, hurimat, diharamkan. Nah, itu udah haram jelas. Ya, baik. Kemudian apa lagi kira-kira korinahnya untuk apa namanya perintah yang wajib nih misalnya? Ya, dikaitkan dengan keimanan. Kalau ada suatu perintah terkait dengan keimanan atau perintah itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, itu perintah itu pasti wajib. Ya, bukan perintah yang sunnah. Ya, banyak sekali ya, kalau bahasa Surabaya banyak sekali perintah-perintah yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qisas. Ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu semua perintah-perintah yang sifatnya wajib. Ya.
sholat, puasa, menjaga keluarga dari siksa api neraka, taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu kalimat-kalimat perintah yang di dalam Al-Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Konsekuensinya ketika dia tidak menaati perintah-perintah itu Allah seakan-akan menganggap orang itu tidak beriman. Ya, atau di akhir ayat ada in kuntum mu'minin. Nah, itu jika kalian beriman. Nah, ya, jadi dikaitkan dengan keimanan. Kalau hadis banyak, ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, itu ada ayat hadis-hadis yang diawali dengan kalimat-kalimat seperti itu. Itu hadis itu menunjukkan perintah yang wajib. Ya, fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamu. Ya, itu wajib. Karena dikaitkan dengan keimanan, memuliakan tetangga. Ya, itu diwajibkan dan istilahnya sesuatu yang jazim, sesuatu yang tegas, ya, karena dikaitkan dengan keimanan. Ya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian. Nah, ya, kalau ada perintah, ya, yang diawali dengan kalimat itu hukumnya wajib. Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya, tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai aku melebihi kecintaan kalian kepada ayah kalian, kepada anak kalian, dan kepada seluruh manusia. Nah, jadi mencintai baginda Nabi itu sesuatu yang wajib, dan wajibnya sangat istilahnya tegas, ya. Tegasnya karena apa? Karena dikaitkan dengan keimanan. Ya, jadi itu beberapa qarinah namanya, ya, qarinah yang terkait dengan perintah atau larangan yang bersifat jazim.